Baik, kalau begitu terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Saya akan memulai acara pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan semua peserta Talk Show. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, dan semua peserta hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Puji syukur kita dapat dipertemukan melalui online di room Zoom pada pagi hari ini. Senang sekali saya Lady Elizabeth selama 1 jam ke depan menemani Anda semua dan memandu acara Talk Show dengan tema Preparing Digital Generation. Tentunya tidak perlu panjang lebar lagi, mari kita sambut para narasumber pagi hari ini yang sudah bersama dengan kita. Yang pertama ada Bapak Budi Chang, selaku praktisi IT dan direktur dari Actiso Coding. Selamat pagi Pak, bisa say hi dulu kepada kita semua? Selamat pagi, terima kasih sudah mengundang saya jadi narasumber untuk acara talk show ini. Ya, selamat pagi, selamat bergabung Pak. Selanjutnya di sini saya sudah melihat ada Bapak Andi Kriarmoni selaku Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini mewakili orang tua siswa Actiso Coding. Selamat pagi Pak, bisa say hi dulu. Selamat pagi Mbak Lydia, terima kasih. Selamat pagi Pak Budi Ceng dan Bapak Ibu peserta webinar. Salam sehat selalu. Baik, selamat bergabung Bapak Andi. Tentunya kami di sini juga Bapak Ibu sudah tahu ya, kita mengundang 3 siswa Actiso lainnya. Yang pertama di sini saya lihat sudah ada Erdava Andriki. Bisa say hi dulu Erdava. Pagi semuanya. Halo pagi, selamat bergabung. Yang selanjutnya ada Brandon Gabriel Jonathan. Bisa say hi dulu Brandon. Selamat pagi semuanya. Halo pagi Brandon, selamat bergabung. Dan yang terakhir ada Renard Jamjan, bisa say hi dulu Renard. Halo pagi semuanya. Halo pagi Renard, selamat bergabung. Nah Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, apa sih acara Talk Show pagi ini? Mari kita dengarkan dulu pemaparan singkat dari Bapak Budi tentang Talk Show pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Budi. Terima kasih Lady. Selamat pagi Bapak Ibu dan siswa-siswa kami yang kami cintai. Senang sekali dalam kesempatan ini kami boleh memberikan satu acara berbeda dengan tahun lalu. Kami menyelenggarakan talk show. Sebelum-sebelumnya kami banyak menyelenggarakan seminar. Tapi untuk kali ini kami mempunyai satu ide bagaimana kami mengundang orang tua yang sudah mempercayakan anaknya kepada kami yang diwakili oleh salah satu orang tua untuk berbicara tentang bagaimana mereka mempersiapkan generasi digital. Termasuk beberapa anak yang juga akan diwawancarai. Saya akan share sedikit tentang bagaimana dunia saat ini mempersiapkan generasi digital dan bagaimana anak-anak muda ini akan menjadi masa depan dari sebuah bangsa dan bahkan dunia ini. Saya ingin berbagi satu pengalaman singkat ketika saya mendirikan Actiso Coding. Tahun 2014, ada satu teman memberikan sebuah website kepada saya, yaitu code.org. Kemudian dari website itu saya lihat, oh ternyata di Amerika sedang dipersiapkan sebuah gerakan yang sangat masif, yaitu mengajarkan coding kepada anak-anak. Lalu saya melihat website tersebut, saya melihat ada kesamaan visi yang sudah saya miliki cukup lama, yaitu saya ingin sekali memperkenalkan atau mengajarkan computer programming kepada generasi muda. Saat itu saya masih menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Salah satu masalah yang saya hadapi waktu di perguruan tinggi adalah saya bertemu dengan mahasiswa yang kuliah computer science, tapi mereka sangat tidak siap, dalam arti mereka tidak memiliki kemampuan programming yang cukup. Bayangkan Bapak Ibu kalau mau masuk ke fakultas matematika misalnya, atau fisika gitu kan, siswa-siswa sudah dipersiapkan ketika masih di SD, bahkan mereka sudah belajar matematika kan, SMP, SMA. Jadi selama 12 tahun itu mereka belajar matematika. Kemudian untuk yang fisika juga, at least mereka sudah belajar IPA di SMP, kemudian di SMA sudah belajar fisika 3 tahun, biologi juga sama. Tapi betapa kagetnya ketika mereka mau kuliah dalam bidang komputer, mereka tidak pernah belajar programming. Dari situ saya melihat ada yang salah dengan kurikulum di negara kita. Ya, waktu itu memang sedang ada usaha untuk memasukkan coding ke dalam kurikulum di Indonesia, terutama untuk SMA, tapi ternyata tidak gampang. Ya, bahkan sempat satu masa coding atau paling tidak pelajaran TIK itu dicabut ya, seperti di awal pembicaraan saya dengan Pak Andi gitu ya. Nah,
Kemudian kembali lagi ke Code.org, saya menemukan ternyata bukan hanya para pemilik perusahaan yang concern terhadap sedikitnya jumlah talent dalam bidang computer science gitu ya. Bahkan orang-orang terkenal seperti Bill Gates, Mark ya dan Susan itu share bagaimana mereka sejak kecil itu sudah belajar programming gitu. Jadi yang saya taruh di sini bukan mereka yang sukses dalam karir mereka, bahkan sebagai apa ya namanya konglomerat gitu ya boleh dibilang ya. Kalau ada yang belum kenal Susan ya, Susan Wojcicki adalah seorang keturunan Polish ya, jadi orang Polandia dan mamanya kalau nggak salah orang Yahudi gitu ya. Tapi dia sangat dipercaya oleh pendiri Google ya, si Sergey Brin sama Larry Page. Dan sekarang Susan menjadi CEO dari YouTube ya. Nah, 3 orang ini adalah orang yang belajar coding sejak mereka masih kecil. Dan itu semakin menguatkan tekad saya untuk, oke, kayaknya tidak salah kalau kita mulai memperkenalkan coding kepada anak-anak. Lalu, ketika saya mempersiapkan share ini, saya menemukan sebuah tulisan tentang 7 orang anak ya, yang 2-nya sudah saya perkenalkan, yaitu Bill Gates sama Mark Zuckerberg. Tapi ada 3 anak lagi yang saya ingin kenalkan, dan mereka ternyata sudah belajar coding sejak muda, gitu, sejak masih kecil. Gitu. Yang pertama adalah Muhammad Hamza Shahzad. Namanya seorang Muslim, tapi tinggal di Inggris. Ya. Bapaknya tinggal di Inggris, dan dia seorang Pakistan. Mulai belajar coding umur 6 tahun. Dan waktu umur 9 tahun, dia sudah bisa menyelesaikan sebuah sertifikasi yang tidak mudah, yang diselenggarakan oleh Microsoft. Bahkan nilainya itu melebihi ya passing grade-nya atau passing score-nya gitu. Jadi umur 6 tahun sudah belajar coding. Kedua, Tanmay Baxi, ini orang India, tapi tinggal di Kanada. Belajar coding sejak umur 5 tahun. Kemudian pada umur 15 tahun, dia sudah membuktikan kemampuan programmingnya, bahkan bukan menjadi seorang software developer saja, dia bahkan menjadi seorang penulis buku, pembicara, YouTuber gitu ya. Luar biasa, umur 15 tahun gitu. Jadi ternyata yang belajar coding tidak selalu nerdy gitu ya, tidak selalu anak yang di depan komputer gitu ya, tidak punya kemampuan sosial yang bagus gitu ya, atau tidak bisa berkomunikasi, tidak gitu. Si Tamny membuktikan bahwa dia bukannya sebagai seorang programmer, tapi juga sebagai seorang pembicara, sebagai penulis buku gitu. Begitu banyak skill yang bisa dikuasai selain computer programming. Anak yang ketiga, seorang putri dari Filipina, ya, campuran antara Amerika sama Filipino, mulai belajar coding umur 10. Waktu umur 14 tahun, dia sudah mendirikan sebuah startup yang namanya Girls Will Code. Bayangin, umur 14 tahun sudah mendirikan startup gitu ya, dan dia banyak sekali membantu para remaja putri untuk belajar coding di Filipina. Gitu. Nah, 3 anak ini merupakan perwakilan dari banyak sekali anak-anak yang sudah belajar coding sejak mereka masih muda. Dan ketika ditanya, kenapa sih anak-anak mesti belajar coding sejak dini gitu ya, sejak usia muda gitu ya, artikel itu mengatakan bahwa coding itu mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan skill ini sangat penting ya, artinya problem solving skill ini tidak hanya dibutuhkan dalam membuat program, tapi dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan ketika kita sudah dewasa ya, kita sudah punya rumah tangga ya, itu semua adalah skill yang penting dalam kita menjalani kehidupan kita. Terus yang kedua, coding itu membantu mereka mendevelop ketangguhan ya, kegigihan ya, nggak gampang menyerah ya. Sehingga ketika mereka menghadapi persoalan, mereka akan terus mencoba mencari jalan keluar. Dan biasanya anak-anak yang mempunyai semangat seperti ini, yang akan berhasil dalam hidup ya. Tidak gampang menyerah, kemudian terus berusaha mencari berbagai jalan supaya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa mengekspan mereka punya skill yang terkait dengan creativity. Jadi ketika kita berbicara tentang coding, itu tidak hanya mengasah kemampuan teknikal ataupun kemampuan kognitif dan juga scientific, tapi juga ada creative skills yang juga diasah ya. Jadi sekarang sudah banyak program komputer yang dipakai untuk membuat berbagai karya, terutama karya seni juga. Nanti kita akan lihat bagaimana industri membukakan peluang kepada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang programming untuk itu. Nah, dilanjutkan bahwa industri yang seperti itu sekarang terbuka lebar, bahkan teknologi seperti artificial intelligence ya,
data science, Internet of Things, robotics itu membutuhkan sentuhan tangan para programmers. Bayangin kalau tidak ada programmers yang cukup, bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia yang kompetitif ini? Saya pernah membaca sebuah artikel Amerika dan China itu menginvestasikan dana yang begitu besar untuk bisa menguasai apa yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi sekarang itu ada satu persaingan yang sangat ketat antara Amerika dan China untuk siapa yang lebih dulu menguasai AI, dan kedepannya mereka tahu bahwa dengan menguasai AI, mereka bisa menguasai dunia. Dan satu lagi, bahwa computer programming juga membantu anak-anak untuk mengasah kemampuan kreatif mereka. Bahkan dalam art dan dalam desain, sekarang sudah banyak sekali karya-karya seni yang di-create menggunakan computer programming. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian menyadari, 3 nama yang saya sebutkan tadi itu ternyata semuanya orang Asia, ya. Keturunan Pakistan, India, dan Philippines. Luar biasa, bukan, gitu ya? Anak-anak muda ini ternyata dari Asia, bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, gitu ya. Walaupun mereka sekarang sebagian besar tinggal di benua, di Amerika dan di Eropa, gitu ya. Tapi paling tidak kita melihat ada benih-benih unggul yang tumbuh dari generasi di Indonesia, di Asia ini, gitu. Nah, saya sebutin di Indonesia karena sebentar lagi slide saya tentang Indonesia. Nah, coba ketika kita bandingkan umur mereka mulai belajar coding, ada yang mulai 6 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi lihat, bukankah anak-anak kita juga keren, ya? Ada yang sudah belajar coding sejak umur 7 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, gitu ya. Dan sekarang usia mereka sangat muda. Nah, 3 orang yang saya tampilkan wajahnya ini adalah 3 anak muda yang akan kita ajak untuk diskusi. Dan saya juga sangat senang ada satu orang tua, yaitu Papa dari Ardava Andikri, Pak Andi, bersedia untuk diundang menjadi narasumber dalam acara talk show ini. Kita bisa berbincang cukup banyak bagaimana kita mempersiapkan generasi digital ini untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Lady. Baik, nah Bapak Ibu melalui pemaparan Pak Budi, kita sudah mendengar nih langsung bahwa pentingnya peran orang tua dalam mengarahkan dan mempersiapkan anak-anaknya untuk melek digital. Karena coding tidak hanya membuat anak kreatif, berpikir kritis, tetapi juga dapat menumbuhkan skill untuk problem solving. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau baru mendengar sekarang ini bahwa Presiden pun menugaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mempersiapkan transformasi digital dan untuk menopang pendidikan yang terutama berdampak atas pembatasan pembelajaran tatap muka. Baik, melek digital itu sangat berkaitan erat dengan coding. Saat ini tuh banyak sekali bermunculan les-les ataupun kursus-kursus coding. Era digital saat ini memacu semua orang tanpa persiapan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut dalam era sekarang ini, yang pastinya sudah lebih cepat dari era sebelumnya. Baik, menurut Pak Budi sendiri nih, apa sih alasan anak-anak harus belajar coding dan kenapa coding tuh harus diajarkan sedini mungkin? Terima kasih, Lady. Jadi sebenarnya slide yang saya presentasikan tadi sedikit banyaknya itu sudah membukakan wawasan tentang pentingnya coding diajarkan kepada anak sejak dini. Saya mulai dengan cerita pribadi saya ya. Jason Sebastian adalah anak saya yang pertama. Kemarin baru lulus dari Nanyang Technological University di Singapura. Dia mengambil computer science dari Fakulti Engineering. Saya sudah mempersiapkan Jason sejak dia umur 5 tahun. Ya. Walaupun sebenarnya minatnya sangat besar di matematika. Jadi waktu umur 5 tahun, kalau nggak salah waktu itu sekitar umur 11 ya atau 10 tahun, saya sudah mempunyai satu mimpi ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang programming, tapi belum terwujud waktu itu. Saya masih bekerja dan kesibukan saya dalam mengelola perusahaan membuat saya agak sedikit melupakan mimpi saya gitu ya. Tapi saya mempersiapkan Jason dengan sangat sungguh-sungguh, bukan hanya dalam bidang coding, tapi dalam bidang yang lain seperti matematika, fisika, dan kebetulan dia juga sekolah di sebuah sekolah yang cukup baik ya, sehingga dasar ilmu yang lain dilengkapi oleh sekolahnya, dan akhirnya Jason bisa diterima melalui program beasiswa di NTU, dan akhirnya dia bisa lulus dengan baik. Persiapan yang saya lakukan sebagai orang tua itu membuahkan hasil. Sekarang Jason kerja di sebuah perusahaan yang sangat prestisius dengan gaji yang juga sangat besar. Saya tidak menekankan pada kesuksesan dalam arti bisa bekerja di perusahaan yang bagus atau punya gaji yang tinggi, tapi saya melihat Jason itu memiliki kemampuan
yang bisa digunakan untuk membangun masyarakat, untuk membantu generasi yang akan datang. Kalau ada yang pernah tahu, Jason juga mengajar di Actizo Coding, dan dia mengajar kepada adik-adiknya berbagi apa yang dia sudah pelajari ketika kuliah di bidang computer science. Jadi, kalau kita lihat, anak yang dipersiapkan sejak dini itu memiliki kesempatan yang lebih luas. Bayangkan, kalau kita baru belajar programming, ketika kita sudah masuk kuliah, itu kita akan terlambat mungkin 3 tahun. Saya waktu kuliah programming, itu saya waktu tahun 90 itu memang komputer baru diperkenalkan, baru masuk Indonesia ya. Jadi wajar kalau di daerah dulu tidak ada komputer. Jadi ketika saya masuk kuliah di BINUS, Bina Nusantara, saya sama sekali tidak memiliki bekal. Sehingga saya harus berjuang keras di tahun pertama untuk belajar sendiri. Gitu ya. Sampai saya menemukan satu buku yang membantu saya untuk belajar programming. Tapi alangkah bagusnya kalau adik-adik kita ya, yang sudah sejak masih muda ini dipersiapkan, mereka tidak akan mengalami kesulitan pertama dalam algoritma. Kalau kuliah komputer, maka mereka akan dilengkapi dengan atau akan mempelajari mata kuliah namanya algoritma dan pemrograman. Itu membutuhkan kemampuan analisa yang sangat tinggi. Kalau tidak dipersiapkan dari awal, mereka pasti akan kesulitan. Bagi mereka yang mengambil jurusan non-computer science, sekarang di Amerika, di Eropa, di Australia, gitu ya, di Asia, saya banyak menjumpai mahasiswa yang kaget. Kenapa kaget? Mereka mengambil jurusan engineering misalnya ya, tapi tiba-tiba ada mata kuliah coding gitu, ada mata kuliah programming di semester pertamanya gitu, dan mereka kelabakan ya, benar-benar kelabakan sampai mereka mencari guru atau lembaga yang bisa membantu mereka untuk belajar coding. Sebenarnya udah terlambat ya. Karena apa? Karena mata kuliah sudah diberikan dan mereka harus berkejaran dengan waktu, dan coba kalau mereka dulu ketika masih SMA atau SMP sudah belajar coding, pasti mereka tidak akan kesulitan. Dan yang satu lagi yang terakhir adalah anak-anak yang belajar coding itu akan memiliki kemampuan problem solving yang baik, dan mereka juga terbiasa mencoba untuk menganalisa masalah, dan pada akhirnya ketika mereka masuk dalam karir mereka, baik dalam bidang computer science atau tidak, mereka akan sangat terbantu, dan mereka bisa menggunakan tools yang akan tersedia dengan sangat limpah. Banyak ahli yang memprediksi bahwa ke depan, yang membantu orang dalam karir bukan lagi hardware, bukan lagi teman sekerja, tapi komputer, tapi internet. Tapi semua konten yang ada di dalam internet itu yang membantu mereka untuk belajar, termasuk tools dalam bekerja. Dan tools yang di masa akan datang akan banyak menggunakan skill coding itu. Kurang lebih begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Lady. Wah, bagus sekali. Semoga adik-adik di Actizo Coding bisa menyusul nih langkahnya Pak Budi dan Jason ke depan ya, Pak. Untuk selanjutnya, kira-kira apa sih awal yang mendasari Bapak untuk mendirikan Actizo Coding sehingga saat ini sudah 6 tahun nih usianya? Ya, ada 2 kekhawatiran yang saya lihat ya. Tadi satu, ketidaksiapan generasi muda kita untuk kuliah dalam bidang programming. Tapi kekhawatiran yang kedua adalah saya melihat generasi muda kita adalah generasi muda yang sangat konsumtif. Mereka sebagian besar lahir di era digital, jadi disebut dengan digital native gitu ya. Dari kecil mereka sudah belajar iPad, sudah main iPad ya, sudah bersentuhan dengan teknologi. Dan ketika mereka menggunakan teknologi, mereka banyak berperan sebagai konsumen, artinya mereka hanya menggunakan. Ya, coba perhatikan beberapa contoh ini ya. Browsing, kita menggunakan internet. Ya. Playing music, kita memainkan musik. Nonton video, main games gitu ya. Semua kegiatan kita itu arahnya kepada menggunakan sebagai konsumen. Tetapi saya melihat anak-anak dari dunia barat, mereka dari kecil sudah mulai dipersiapkan untuk menjadi creator, innovator gitu. Anak-anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang supaya mereka bisa menjadi seorang inventor. Beda dengan kita gitu. Kita sangat bangga, ada handphone terbaru gitu ya. Maka orang tua juga dengan sangat bangga membelikan. Tapi sekali lagi ketika membelikan handphone yang canggih itu tidak mengubah bangsa kita. Ya tetap menjadi consumer, bangsa kita tetap jadi market gitu ya. Kita tidak akan bisa berubah menjadi bangsa yang membuat. Coba kita perhatikan China, Jepang, Korea. Ya sekarang mungkin harus melihat Vietnam dan Thailand. Itu mereka sangat antusias ya, untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dan Taiwan ya udah bisa memproduksi. Paling tidak di dunia IT itu mereka sudah punya merek yang dikenal seperti Acer,
seperti Asus misalnya. Kalau di Jepang udah banyak produk-produk mereka. Korea sudah mulai banyak gitu. Tapi brand apa yang Indonesia produce yang bisa keluar negeri gitu lah. Maaf ya, saat ini Indonesia masih bangga dengan mengirimkan TKW gitu ya, dan TKI gitu ya. Dan itu adalah produk kita. Coba bayangkan, sampai sekarang itu kita masih mengirim manusia ya. Teknologi siapa yang membuat gitu, kalau tidak dipersiapkan dari muda. Jadi kegelisahan saya adalah tidak ada generasi muda yang dipersiapkan dengan serius untuk menjadi, paling tidak di dunia yang saya tekuni, dalam bidang yang saya tekuni, tidak ada yang secara serius mempersiapkan anak muda ini untuk menjadi creator dan inventor dalam bidang teknologi. Dan saya mendirikan Actizo, gunanya adalah salah satu mempersiapkan mereka. Dan saya sangat senang melihat ada Ardava, ada Brandon, ada Renat, dan masih banyak siswa-siswa kami yang sebagian sudah tersebar di luar negeri karena mereka sudah kuliah di sana ya. Dan mungkin beberapa tahun kemudian mereka akan pulang dan mereka akan membuktikan bahwa apa yang kami berikan itu berguna dan benar-benar membantu mereka dalam perkuliahan di sana. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali visi Pak Mudi untuk Actizo dan generasi penerus bangsa. Semoga siswa-siswa Actizo bisa membantu menyiapkan menyiapkan diri untuk menjadi lulusan terbaik atau menjadi lulusan yang membanggakan Indonesia serta dapat menciptakan produk-produk yang bisa nantinya untuk diekspor keluar. Baik, sekarang saya ke Pak Andi nih sebagai orang tua. Apakah Bapak setuju belajar coding sejak dini itu penting? Baik, terima kasih Mbak Ledi. Terkait dengan pertanyaan Mbak Ledi, tentu saja jawabannya adalah saya sangat setuju belajar coding itu sejak usia sedini mungkin, bahkan sangat perlu di usia dini. Mempersiapkan generasi digital kita, Indonesia, itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Saya percaya bahwa sejak anak kita bisa membaca dan menulis, itu sejatinya sudah bisa belajar coding. Coding itu kan belajar mengasah logika, membangun kreativitas, dan berpikir secara sistematis, serta belajar menyusun atau membuat problem solving, membuat solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ini yang sangat penting, Mbak, yang perlu dicamkan oleh kita semua, bahwa di era sekarang ini kita dipaksa, di era pandemi COVID-19 ini, dipaksa untuk harus mempersiapkan generasi digital ke depan. Kemudian juga logika baru dunia kerja itu sudah berubah, Mbak. Logika baru dunia kerja. Dan ini membutuhkan solusi-solusi oleh mereka-mereka yang belajar coding. Dan tidak hanya tadi, kata Pak Budijang, kami banyak berdiskusi, tanya jawab dengan Pak Budijang, kita ingin membangun, menciptakan kreator-kreator Indonesia, inovator-inovator Indonesia, yang membuat tidak hanya menikmati, tidak hanya sebagai objek. Begitu, Mbak. Baik, Pak Andi, benar sekali nih seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, di era sekarang ini tuh anak-anak sudah harus melek digital lebih cepat dan lebih pintar daripada era sebelumnya. Saya sendiri mengakui itu. Nah, sehingga anak-anak pun dituntut nih harus dapat berpikir kritis, kreatif, dan juga menghadapi era saat ini. Bahkan dengan belajar coding pun, anak-anak dapat dilatih dalam skill problem solving. Nah, saya sendiri mau bertanya langsung nih kepada Erdava. Erdava sendiri senang tidak diarahkan belajar coding sedini mungkin? Untuk aku senang Kak, dikarenakan dulu saat saya masih kecil tuh saya tidak tahu mau menjadi apa. Kan saya tuh, tapi saya saat masih kecil saya ingin membuat sesuatu dari kepala saya, dari pikiran saya, dan saat saya mengenal coding, ini salah satu media yang membisarkan saya membuat sesuatu dari pikiran saya. Jadi ini mengasah kreativitas saya dan
membuat eh, bisa bisa mengembangkan kreativitas saya dan ide-ide saya from the top of my head. Eh, dan saya mendapatkan hal-hal yang baru eh, seperti perkembangan teknologi dan lain-lain. Dan saya dan Exo Coding ini membantu saya dalam belajar di era pandemik, karena kan Exo Coding ini sebelum pandemi juga itu udah online kan. Iya, betul. Dan ternyata saya saat pandemi ini saya tidak harus memikirkan tentang software apa yang digunakan dan saya bisa lebih mementingkan belajarnya gitu. Ya, Baik. Mbak Lady. Baik, ya Dava ini Bapak Ibu sudah belajar di Exo Coding dari kelas 5 SD ya, benar ya Dava ya? Dari kelas 5 ya? Iya, Mbak. Baik, keren sekali nih. Dava yang sudah punya visi seperti itu, sudah punya ide-ide yang selalu out of the box ya. Tentunya juga papa mamanya yang sangat keren, yang melek akan digital nih. Bicara tentang pembelajaran nih Pak, pasti tentunya tidak lepas dari kurikulum. Sebagai praktisi dan sebagai pendidik IT yang mendalami pendidikan komputer, menurut Pak Budi, apakah sudah ada kurikulum coding yang cocok untuk anak usia SD hingga SMP, Pak? Oke. Jadi ketika saya mendirikan Exo Coding, saya melakukan riset sekitar 3 tahun. 3 tahun itu saya banyak membaca, banyak mengikuti perkembangan pembelajaran coding, terutama di Amerika ya. Dan saya menemukan sebuah tulisan dari satu mahasiswa yang sedang mengambil doktoral di Harvard University, dan kebetulan dia sedang melakukan research di MIT. Jadi MIT sama Harvard itu sama-sama di kota Boston ya, di dekat daerah Cambridge sana. Dan si mahasiswa ini akhirnya bertemu dengan sebuah lembaga yang namanya Media Lab. Di dalam Media Lab itu terutama yang satu bagian yang menangani tentang pembuatan program belajar coding untuk anak-anak, namanya Scratch. Dan si Garrett Brandon ini, nama mahasiswa ini, akhirnya menulis sebuah disertasi, dan dalam disertasinya dia juga membuat sebuah proyek, namanya Creative Computing. Nah, dari Creative Computing tersebut, saya menemukan kurikulum yang sangat bagus, dan sangat cocok untuk anak-anak belajar coding, dan sudah ada tools-nya, yaitu Scratch. Dengan demikian, saya mendapatkan satu paling tidak bekal untuk memulai Exo Coding, dan kurikulum itu yang akhirnya kami pakai sampai sekarang. Terutama untuk anak-anak SD, belajar coding dari tingkat yang paling mula gitu ya. Jadi SD kelas 2, kelas 3 itu sudah mulai bisa belajar coding, dan kami menggunakan kurikulum itu. Jadi saya katakan bahwa bahkan mungkin 10 tahun yang lalu kurikulum coding untuk anak SD sudah ada. Tapi tidak cukup hanya untuk anak SD, kami juga melakukan research untuk kurikulum anak-anak SMP, anak-anak SMA. Dan saya juga banyak menggunakan resources yang saya dapatkan dari internet ya. Jadi zaman sekarang itu benar-benar kita beruntung ya. Walaupun kita tidak pernah kuliah di luar negeri gitu, terutama saya pribadi tidak pernah kuliah di luar negeri, tapi saya bisa mengikuti perkuliahan di luar negeri dengan sangat mudah ya. Dan bahkan era pandemik sekarang lebih terbuka luas lagi. Betapa menyenangkan ketika melihat apa yang diajarkan di Indonesia itu sama persis dengan yang diajarkan oleh kampus-kampus di luar negeri gitu loh. Bahkan kita bisa mengikutinya dengan sangat cepat gitu. Artinya kalau dulu ya perkembangan teknologi misalnya ya, mungkin di Amerika itu lebih duluan 5 sampai 10 tahun dibandingkan Indonesia. Jadi bayangkan gitu ya, PC ya, personal computer sudah ditemukan kalau salah di sana itu sekitar tahun 1980-an ya, 85 lah. Masuk di Indonesia baru tahun 90-an kalau tidak salah. Itu ketinggalan sekitar 5 tahun. Internet juga begitu ya. Di sana mereka sudah menggunakan internet mungkin lebih dari 15 tahun ya. Masuk ke internet ke Indonesia itu kalau salah waktu saya kuliah S2 tahun 95 baru mulai kita berkenalan dengan internet gitu. Betapa ketinggalannya kita dibandingkan mereka. Tapi sekarang apa yang mereka pelajari di sana bisa kita pelajari saat ini juga. Jadi sangat beruntung sehingga anak-anak kita yang sudah mengerti ketersediaan resources ini boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dan kurikulum kami pun boleh dikaji ya. Siapapun yang ingin mengkaji kurikulum yang kami gunakan,
Tidak semua, tapi yang sebagian yang kami udah pernah share, silakan Bapak Ibu bisa search di internet, namanya Creative Computing, itu dipublish oleh sebuah lembaga yang diinisiasi oleh si Karen Brennan dari Harvard School of Education. Dia sekarang menjadi salah satu pengajar di sana, program S2. Dia doktor ya di sana dan lulus dari Harvard University. Kira-kira itu, thank you. Oke, baik Pak. Jadi pastinya kurikulum Actizo Coding ini mengikuti perkembangan zaman dan tren-tren saat ini ya Pak. Bahkan sudah ada kurikulum yang bisa dipelajari dengan mudah dari anak dari usia sekolah dasar ya Pak ya. Ya. Baik, menurut Pak Andi nih sebagai orang tua, apakah kurikulum dan sistem pembelajaran yang diajarkan oleh Actizo Coding sudah membantu anak Bapak dalam belajar coding? Baik Mbak. Menurut saya kurikulum dalam belajar coding itu sebenarnya merupakan hal baru bagi saya. Namun saya semakin percaya setelah banyak berdiskusi dengan Pak Budi Chang dan tentu saja mempraktekkan, dan saya sangat percaya setelah saya melihat dan mengikuti bahwa kurikulum yang dibuat oleh Actizo Coding sudah sangat membantu anak saya Erdava belajar dengan senang dan menikmati belajar dengan guru-guru milenial coding Actizo dengan cara yang waktu itu sangat baru, aneh bagi saya. Itu belajarnya sebagian besar online gitu. Online, kemudian juga kemudian ada onsite hanya sekian persen, kemudian ujian, dan kemudian juga bikin project gitu. Jadi anak-anak diberi pelajaran tentang bagaimana bekerja sama untuk meng-create project atau dikasih clue project untuk dibuat gitu. Terhadap dibikin clue masalah, kemudian dibikin project-nya gitu. Nah, itu. Karena anak saya kan Erdava belajar coding ini sejak usia 10 tahun, sejak kelas 5 SD tahun 2016 tuh bareng saya dengan Pak Budi Chang diskusi ngobrol-ngobrol saat itu. Nah, saya berpikir belajar coding itu dulu ingin, karena kursus atau belajar komputer itu tidak begitu diutamakan, padahal saya melihat ini adalah hal yang sangat penting, maka saya diskusi dengan Pak Budi Chang dan ingin anak saya ini belajar coding, belajar pemrograman, kemudian ternyata juga membuat sistem aplikasi pemrograman, kemudian juga teknologi-teknologi terbaru yang ada di dunia ini yang sangat menarik untuk dipelajari dan merupakan hal baru. Karena begini Mbak, cara belajar jarak jauh seperti Zoom saat itu, saat ini kan sudah dijalani. Anak saya sejak kelas 6 tahun yang lalu, sejak kelas 5 SD. Jadi jauh sebelum pandemi COVID saat ini, dan sekarang kita baru melakukan seperti webinar dan talk show dan bintek pelatihan, ujian, seleksi wawancara yang kami lakukan di kantor pun itu sudah menggunakan jarak jauh gitu. Nah, sementara Dava kan sejak 6 tahun yang lalu sudah melakukan ini. Jadi sekarang Dava di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan, waktu Zoom itu udah nggak ada masalah sejak awal gitu. Bahkan gurunya pun berdiskusi juga dengan Dava terkait bagaimana untuk efektivitas pembelajaran itu. Demikian, Pak. Betul sekali nih Pak. Guru-guru di Actizo Coding itu memang tidak hanya menerapkan pembelajaran, tetapi juga pendekatan-pendekatan khususnya untuk anak-anak usia remaja nih. Berarti sistem pembelajaran Actizo Coding tidak hanya membantu Erdava ya Pak ya, tetapi juga membantu para orang tua, khususnya yang berdomisili di luar kota. Sekali lagi terima kasih banyak ada Pak Andi dan mamanya Erdava, Bu Erlina, sudah mempercayakan Erdava belajar bersama di Actizo Coding. Nah, untuk Brandon sendiri nih, kesulitan tidak Brandon secara online belajarnya? Apakah materi yang diajarkan di Actizo Coding membantu Brandon dalam mempelajari dasar-dasar pemrograman? Jadi, atas kesempatan untuk bicara. Jadi untuk saya
materi yang diajarkan selama saya di Ektizo tuh sangat membantu dalam membangun dasar-dasar saya dalam programming. Dan untuk saya tuh dua hal yang paling dasar untuk programming adalah satu, belajar logic di belakang bagaimana programming bekerja. Jadi kalau kita masukin A, bagaimana mengarah ke B, terus ke C, terus hasilnya jadi D. Terus satu lagi juga cara menulis kodenya yang efisien dan efektif. Jika bilang tulis sintaks dari codingnya lah. Jadi saya materi dari Ektizo tuh berasanya sangat membantu saya karena pertamanya language selection yang diberi dari Ektizo. Jadi saya pertama mulai dari Scratch, terus habis itu ke HTML, terus habis itu saya ke C. Jadi untuk Scratch tuh saya berasa bahwa itu adalah language yang paling mudah untuk pemula untuk belajar karena banyak kan ada visual dan nggak banyak tulis kode manual. Tapi Scratch masih sangat efektif dalam membuat logic kita sedang programming jadi sedikit lebih kuat. Mungkin nggak sama seluruhnya kita memahami, tapi pokoknya udah ada sedikit pemahaman yang bisa digunakan saat belajar language yang lain. Terus habis itu juga ada HTML. Untuk saya HTML digunakan untuk benar-benar belajar tulis sintaks, soalnya itulah pertama kali saya harus tulis sintaks. Tapi kan kalau ada beda language, pasti sintaksnya ada sedikit beda. Terus logiknya juga mungkin ada sedikit bedanya. Jadi itulah alasan mengapa saya percaya bahwa kita masih perlu expand your skills jadi ke language-language lain. Dan waktu itu saya disarankan memilih C, dan saya juga setuju dengan itu. Tapi kalau kita membandingkan C dengan language lain yang sama dengan C, kayak Python, mungkin C sedikit terbatas sekarang. Tapi untuk saya suka kebatasan itu, karena kebatasan itu benar-benar mengasih aku kesempatan untuk belajar logic dan sintaks dari benar-benar dasar sampai udah lumayan kuat. Soalnya kan di C banyak masalah yang biasanya di Python nggak akan ada. Jadi cara mengatasi masalah itu benar-benar bisa membuat logic dan dasar kita sebagai coder dan programmer menjadi lebih kuat. Tapi selain itu juga dari materi Ektizo tuh disusun dengan cara jadi kita tuh nggak pernah tersesat, atau at least saya nggak pernah tersesat. Jadi kita diajarkan dari basics-nya, tulis yang simple-simple, terus abis itu masuk ke loops, terus abis itu aplikasinya, itu selalu ada structure yang gampang untuk kita sebagai murid untuk mengerti. Tapi jika kita sedikit bingung atau sedikit tersesat, apalagi untuk saya tuh pertama-tamanya lagi belajar Scratch, soalnya itu sama sekali saya belum ada experience, selalu ada Om Budi untuk membantu saya kalau saya lagi bingung, dan sedikit-sedikit saya menjadi lebih ngerti sampai saya jadi di tempat saya sekarang, di mana saya berasa dasar-dasar programming saya sudah lumayan kuat. Itu saja sih, kali tadi. Terima kasih. Baik. Nah, nih Bapak Ibu dan peserta sekalian, jadi menurut Brandon, coding itu sangat membantu nih mengembangkan logik dasar ya. Dan seperti info dari Pak Budi tadi, Scratch memang sangat mudah dipelajari dan dimengerti, khususnya untuk pemula yang mau mulai belajar coding. Saya kembali lagi ke Pak Budi. Saya pernah dengar nih Pak, ada satu siswa yang sudah masuk Ektizo Coding tuh sejak kelas 2 sekolah dasar sampai sekarang sudah kelas 2 SMP dan masih menjadi siswa dari Ektizo Coding. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai siswa tersebut nih Pak? Mohon maaf Pak Budi masih ke mute, bisa di-unmute dulu. Oke, sorry. Sebenarnya ada 3 ya siswa yang saya ingin share ya, dan ketiga-tiganya itu unik ya pertemuannya ya. Jadi yang pertama tadi mungkin sudah diperkenalkan Pak Andi sama Bu Erlin. Saya masih ingat waktu itu kami mengadakan satu kompetisi dan Erdava karena cukup jauh jarak rumah dari rumah ke tempat kompetisi waktu itu di Alam Sutra ya, sehingga agak terlambat gitu. Kemudian saya ketemu sama Bu Erlin, di situ kami berkenalan dan akhirnya Erdava dari yang terlambat datang, ternyata waktu diumumkan, Erdava juara 1. Juara 1, benar-benar juara 1 untuk kategori SD kalau tidak salah. Wah, saya melihat, wah anak ini potensial sekali gitu ya, dan kesungguhannya walaupun sudah terlambat, tapi istilahnya itu startnya sudah telat gitu. Kalau kita lomba lari itu, yang lainnya sudah lari, dia baru lari ke belakangan gitu ya. Tapi bisa menjuarai perlombaan gitu, bagi saya sangat menarik. Dan sejak itu kami bisa berkenalan dengan orang tua Erdava dan sampai sekarang masih mempercayakan Ektizo kepada kami. Sungguh satu hal yang luar biasa dan kami melihat perkembangan Erdava juga sangat baik ya. Memang saya belum ada kesempatan mengajar Erdava,
kecuali yang terakhir ini saya mengajar data science dan Ardava sudah menjadi murid saya. Kalau Brandon juga cukup unik. Brandon punya orang tua, mamanya Brandon itu kenalan dari teman saya, teman sekerja saya gitu. Dan bertemunya juga waktu itu kalau nggak salah mendekati kompetisi ya. Dan semuanya berkenalan di kompetisi. Termasuk satu lagi yang tadi di-mention, yaitu anak SD kelas 2, masih kecil gitu ya, ngomongnya juga belum lancar gitu ya. Saya masih ingat ketika saya mengajarkan tentang apa menggambar dengan Scratch itu kan, ada bingkai gitu ya. Nah, si anak kecil ini belum tahu cara membedakan bingkai sama bangkai gitu. Jadi dia sempat salah ngomong bingkai itu dikira bangkai gitu. Jadi saking kecilnya itu saya dengar di sekolah ternyata dia menggunakan bahasa Mandarin juga. Jadi mungkin masih mix up antara Indonesia sama bahasa Mandarin ya. Nah, yang saya masukkan adalah si Renard ya. Renard sangat unik karena mirip seperti Ardava, dia mengikuti lomba yang pertama. Kalau Ardava mengikuti lomba yang kedua, waktu itu Alam Sutra. Kalau si Renard itu mengikuti satu kompetisi di Sentia Square ya, di Gading Serpong. Dan dia sama, ikut paling kecil, tapi setelah diumumkan, juara 1 dia gitu. Dan saya waktu itu bilang ke mama Ibu Yanti ya, saya bilang, Renard ini punya potensi nih. Saya berharap ini Renard belajar serius dan nanti ke depannya bisa menjadi programmer Indonesia yang dibanggakan. Saya yakin, sangat yakin ya, mereka bertiga ini mempunyai potensi yang sangat besar. Asal benar-benar difokuskan ya, dan mulai dari sekarang sudah mulai diikut sertakan dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang memadai ya, sehingga ketika mereka kuliah nanti itu benar-benar boleh dibilang seperti programmer India gitu, yang jago-jago, walaupun mereka dari negara yang mungkin tidak terlalu maju gitu ya, masih miskin, tapi ya mereka memiliki kemampuan yang luar biasa gitu. Nah, Renard itu saya baru dapat kesempatan ngajar dia juga tahun ini ya. Jadi kalau Brandon sudah pernah ngajar sekitar 2-3 tahun yang lalu, tapi Renard sama Ardava baru tahun ini. Nah, ketika saya ngajar Renard, saya masih penasaran sebenarnya dia udah belajar dari SD sampai sekarang itu kemampuannya bagaimana sih gitu ya. Lalu saya ingin tes kemampuan Python. Kalau nggak salah waktu itu dia ingin ngambil data science kalau tidak salah ya. Renard ingin ngambil data science dan saya ingin tes Python-nya. Nah, Python-nya siap apa enggak? Karena dia sama sekali tidak belajar Python di Actizo. Artinya apa? Artinya dia belajar sendiri. Dia sudah belajar bahasa pemrograman yang lain, tapi untuk Python dia tidak. Kemudian saya tes dia. Saya kasih soal yang cukup sulit. Biasanya saya pakai untuk soal ujian untuk siswa-siswa saya gitu ya. Nah, ternyata dia bisa mengerjakan. Bukan hanya selesai, tapi lebih cepat. Sekitar 15 menit lebih cepat daripada jam yang diberikan. Gitu. Dan ketika saya ngajar Java sekarang, untuk Renard, saya juga bisa melihat, wah kemampuan dia itu luar biasa. Jadi saya bahkan iri ya. Jason aja mungkin tidak sehebat Renard waktu usia masih SMP kelas 2 ya. Dan Aurel anak saya yang ketiga, sekarang baru belajar coding. Justru agak telat sebenarnya. Harusnya dari kelas 2 SD gitu ya. Waktu ikut acara kompetisi dia sudah sama-sama. Renard ada di situ, Aurel ada di situ. Tapi sekarang Aurel baru mulai belajar coding dari nol ya. Dan Renard sudah memiliki skill yang sangat tinggi. Jadi apa yang saya katakan bahwa ketiga anak ini mereka memiliki peluang yang sangat besar, dapat dukungan dari orang tua yang sangat baik, dan mereka memiliki minat dalam belajar. Dengan demikian fondasi yang mereka miliki itu akan menjadi bekal yang sangat penting. Tidak harus masuk ke computer science sebenarnya ya, tapi kalau masuk ke computer science akan jauh lebih bagus. Dan kita buktikan sama-sama ya, kita akan mendengar siapa program masa depan Indonesia yang mungkin akan membanggakan Indonesia ke depan. Terima kasih. Semoga Brandon, Ardava, dan Renard bisa menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, tentunya juga kebanggaan Indonesia. Nah, sekarang kakak mau tanya nih ke Renard. Renard kan pada saat itu masih kelas 2 SD ya, masih di bangku sekolah dasar, yang pastinya lagi gemar banget nih bermain games gitu. Merasa kesulitan tidak Renard pada saat itu? Dan bagaimana cara Renard nih supaya bisa menguasai coding pada saat kelas 2 SD itu? Bisa berbagi cerita dulu, Renard, silakan. Ya, terima kasih Kak. Ya, jadi saat saya kelas 2 SD atau saat saya kecil, saya belajarnya blocking dan Scratch. Nah, itu kan biasanya ada dikasih tugas membuat game. Jadi, saya kira codingnya itu untuk membuat game yang nantinya dimainin ya. Saya senang aja sih.
Ya kadang memang ada mengalami kesulitan, tapi ya saya enjoy aja sih tetap melanjutkannya hingga selesai. Cara saya belajar ya ikutin saja sih kurikulum yang diberikan Actizo. Misalkan saya belajar Scratch, lalu Inventor, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, dan MySQL ya saat SD. Terus saya lanjut PHP dan Java saat ini. Dan ada belajar Python. Gurunya juga ramah, jadi ya belajarnya enjoy ya. Nah, kadang saya juga ke internet untuk cari ya ilmu tambahan itu atau dari buku. Terus kebanyakan sih saya langsung coba aja biar ya langsung buktiin kebenarannya dan sekalian latihan karena kan kalau kita ketik kan lebih mudah hafal daripada ya baca aja. Ya, dan selain itu Actizo ada mengadakan kompetisi ya setiap tahun. Ya, jadi saya ikut saja karena bisa belajar lebih banyak dan mendapat pengalaman yang tidak sedikit. Ya, itu saja. Keren sekali nih. Jadi Renard sendiri tidak hanya memainkan games orang lain ya, tetapi juga memainkan game yang Renard buat sendiri ya. Benar ya? Jadi oke, saya kembali lagi untuk ke Pak Andi nih. Apa sih planning Pak Andi ini untuk Erdava ke depannya nih Pak? Bisa berbagi dengan kita Pak? Iya, iya Mbak. Planning kami, saya untuk Erdava anak saya ke depan ini tentu saja yang paling penting adalah menjadikan anak-anak saya, anak-anak kita ini mandiri, kemudian juga kreatif dan tetap dilatih empati ya, saling memahami dan merasakan penderitaan orang lain itu. Dan untuk yang skillnya harus menguasai teknologi informasi atau IT, kemudian juga yang penting ini karena terkait dengan mengasah logika dan sistem itu dengan coding. Coding ini kalau saya ingin Dava menguasai agar dia mampu berkompetisi di era revolusi industri 4.0, era digital, karena kita ini kan sudah betul-betul semuanya akan digital. Kemudian juga kita tahu tentang big data, kemudian juga intelijensia artifisial. Itu teknologi-teknologi itu sudah merupakan keharusan dan bukan lagi pilihan untuk dipelajari dan dikuasai. Jadi keharusan ini, bukan pilihan. Ya, itu perlu dicamkan. Terkait dengan anak saya, tentu saja saya berharap bahwa ke depan dia bisa menjadi problem solving bagi dirinya, kalau belum bisa bagi lingkungan atau masyarakatnya, karena belajar berpikir sistematis. Mudah-mudahan punya inovasi-inovasi ke depan, kemudian nanti memberi solusi bagi permasalahan di masyarakat. Anak saya Erdava ini kan belajar sudah cukup lama, 6 tahun, dalam pikiran saya, dalam jangka dari anak-anak menjadi remaja, ini kan tentu saja ada perubahan-perubahan. Dulu senang game, kemudian setelah itu dia main iPad, tapi kemudian bikin film. Kemudian sekarang lagi senang belajar dan bikin ini, nonton drakor dan belajar bahasa Korea. Hampir setiap hari dia belajar bahasa Korea. Ini tentu saja ini kan perubahan-perubahan yang harus kita ikuti sebagai orang tua ya. Jangan sampai anak kita nanti bosan, bahkan kemudian nggak mau gitu, bahwa sebenarnya ini penting gitu. Bahwa coding ini penting, tapi kemudian terlalu mengutamakan. Jadi harus kita sebagai orang tua juga memfasilitasi untuk memberi skala prioritas bagi masa depannya. Kita memberi kebebasan untuk memilih pada anak-anak untuk belajar. Dava juga diskusi sama saya,
bercerita tentang inovasinya, yaitu ingin membuat anak-anak atau remaja yang sedang sekolah ini lebih bebas memilih pelajaran yang disukainya. Nah, itu yang ingin dibuat oleh Dava. Mungkin logika ruang guru ya, nah itu. Tapi lebih dari itu. Jadi nanti bebas akan menentukan, dan ada ujiannya, ada nilainya, ada gurunya, dan seterusnya. Nah, itu yang sekarang sedang dipikirkan Dava. Terima kasih. Keren sekali nih. Ini juga yang perlu kita garis bawahi ya. Tadi saya sempat dengar bahwa di era seperti ini teknologi itu merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan, bukan lagi pilihan. Baik, semoga Erdava apa yang menjadi out of the box nih dalam pikiran Erdava bisa terwujud ya Erdava ya. Karena untuk survive di era digital dan dunia pekerjaan nantinya tuh semakin maju, generasi muda harus lebih mempersiapkan sedini mungkin agar dapat berkompetisi atau bersaing dengan rekan kerjanya. Baik, sekarang kakak ke Renard lagi nih. Renard, kakak ingin tahu sih, apa cita-cita Renard yang sudah mempelajari coding sejak dini? Ya, sebenarnya cita-cita saya sih kadang berubah. Dulu saat balita aku ingin jadi dokter, karena aku lihat ya dokter enak bisa nyembuhin orang. Terus lebih besar, saya ingin jadi pianis setelah belajar piano, karena kan main musik juga menyenangkan. Nah, setelah belajar coding juga ingin jadi ya programmer. Ya, jadi ya nanti berubah-ubah lah, tapi ya kayaknya belajar coding pasti ada membantu ya. Amin, semoga semua yang Renat cita-citakan atau nantinya sudah menemukan yang titik pas nih, oh Renat mau jadi ini, semoga itu nanti dapat terwujud ya Renat ya. Nah, Ibu Bapak tak terasa nih sudah hampir di penghujung acara. Kakak mau dengar dulu nih terakhir dari Erdava dan Brandon. Apa sih pesan atau bisa sampaikan kepada kita semua satu quote penyemangat untuk teman-teman yang masih ragu nih untuk belajar coding? Silakan dari Erdava dulu mungkin. Baik Kak, aku udah persiapkan quote untuk teman-teman nih. Boleh bicara. Teknologi, semakin kamu menghindar, semakin kamu tertinggal. Itu quote dari saya. Keren sekali ya. So, jadi teknologi itu semakin kamu menghindar, semakin kamu tertinggal. Oke, baik. Nah, bagus sekali dari Dava nih. Kalau dari Brandon sendiri, apa sih pesan yang disampaikan untuk teman-teman yang masih ragu dalam belajar coding? Terima kasih Kak Lady. Jadi untuk saya ada satu pesan doang sih. Jadi kalau kita coba apapun yang baru, pasti akan ada sulitnya, pasti akan ada masalah. Tapi untuk saya sih, saya suka bilang kalau langkah pertama adalah langkah yang tersulit, yang itu juga untuk memulai. Jadi pertamanya kelihatannya mungkin coding sedikit susah, tapi setelah kita belajar lebih banyak dan lebih banyak, kita akan lihat bahwa coding sebenarnya tuh nggak sesulit yang kita pertama memikirkan. Jadi untuk saya sih, saya cuma mau bilang bahwa jangan takut untuk coba ambil experience-nya, dan kalau jika udah ambil, just enjoy the experience. Ya, itu saja sih. Benar sekali ya, tentunya biasa anak sekarang nih melihat atau udah melihat gambaran pembelajarannya sudah takut duluan sebelum memulai. Semoga teman-teman semua nantinya juga bisa memulai, jangan melihat dari gambaran depannya aja, tapi bisa langsung start awal sudah yakin dan tetap fokus dengan apa yang diambil. Baik, selanjutnya saya ke Pak Andi nih. Pak Andi, sebagai orang tua, apa sih pesan Bapak untuk orang tua lainnya atau untuk peserta talkshow pagi hari ini nih, yang masih ragu dalam mengikut sertakan anaknya dalam belajar coding nih Pak? Bisa berbagi dulu Pak untuk pesan terakhir? Pesan saya untuk para orang tua yang masih ragu mengikut sertakan atau putra-putrinya untuk belajar coding, yaitu agar segera sedini mungkin putra-putrinya untuk mengenal dan belajar coding dengan serius. Bisa kita diskusikan bersama-sama untuk menyambut
masa depan mereka, anak-anak kita yang cerah, menyambut masa depan anak-anak agar lebih cerah, agar mereka bisa menang dalam kompetisi persaingan di era revolusi industri 4.0, era digital. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, belajar coding menurut saya semakin dibutuhkan dalam dunia IT dan dunia kerja digital tadi. Yang saya sampaikan, logika baru dunia kerja. Dengan kita mendorong dan mengarahkan anak kita belajar coding atau pemrograman, maka kita sudah membantu anak-anak kita menyelesaikan permasalahannya, 50% permasalahannya dalam hidupnya yang akan dihadapi anak-anak kita. Karena teknologi ini wajib kita kuasai, teknologi melekat dalam kehidupan kita dari sejak manusia lahir hingga mati, dan melekat dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan. Di kami, di Dukcapil, ini kami intermezzo, sejak lahir, akte kelahiran kita sudah digital. Jadi akta kita sudah digital, KTP elektronik, kartu identitas anak juga sudah elektronik, dan semua kita akan menghadapi ini. Dan sebentar lagi akan ada digital ID, jadi KTP digital, yang akan kita menjadi saksi sejarah dan akan kita bersama-sama mengetahui bagaimana nanti kehidupan digital kita Indonesia ke depan yang semakin jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Kita terus berdoa dan tetap terus mensupport anak-anak penerus bangsa ini, terutama yang di sini yang sudah ada Dava, Brandon, dan Rena, dan dapat membanggakan nama Indonesia ya Pak ya. Pertanyaan penutup nih saya ke Pak Budi kembali. Apa sih Pak yang menjadi mimpi atau impian Bapak setelah anak belajar coding sejak dini? Mimpi saya cuma satu, mereka menjadi generasi kebanggaan Indonesia. Sesudah belajar, bahkan mungkin belajar sampai ke luar negeri, tidak apa-apa. Tapi ingat, mereka perlu pulang, mereka perlu membangun Indonesia. Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya pintar secara otak, ya, tapi mempunyai jiwa cinta tanah air dan bangsa, dan juga memiliki karakter yang baik, karena dengan demikian Indonesia akan maju. Kira-kira itu, terima kasih. Wah, amin. Semoga harapan dan impian Bapak dapat terwujud ya, teman-teman. Jangan lupa tuh, sekolah tinggi-tinggi dan sejauh mungkin, tetapi bisa kembali tetap cinta tanah air Indonesia. Semoga semangatnya dapat menular nih untuk kami semua dan generasi penerus bangsa. Oke, kita sudah di penghujung acara. Saya memberikan waktu nih untuk Bapak Ibu peserta yang mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Saya persilakan Bapak Ibu bisa langsung open mic atau bisa raise hand dulu, silakan. Saya beri waktu. Baik, di sini ada Pak Sambil Budi. menunggu, saya ingin menyapa dulu. Silakan, mungkin orang tua yang lain sedang menuliskan pertanyaannya atau sedang memikirkan pertanyaannya. Saya ingin menyapa orang tua yang sudah bergabung di tempat ini, baik yang kami belum kenal maupun yang sudah kami kenal, terutama orang tua dari Brandon. Apakah Ibu Florence atau Bapak bergabung di talk show pagi ini? Atau Brandon tahu Papa Mama ikut nggak? Ada Pak. Oh, halo Bu Florence. Selamat pagi, selamat Pagi. senang bisa mendengar ya sharing dari Brandon ya. Iya, ya. Oke. Kemudian ada orang tua dari Renar ya. Ibu Yanti atau Pak Putra, apakah ada di sini? Ya, tadi ada sebentar ikut, sekarang udah ke bawah. Oh, oke, baik, tidak apa-apa. Lalu Ibu Erlin ya, tadi Ibu Erlin sudah join dari awal-awal, bahkan kami belum muncul, Ibu sudah gabung ya. Terima kasih Bu Erlin sudah mengikuti Terima bersama kasih dengan Bapak. Pak Budi Chang. Keluarga kasih, yang sangat Pak. kompak, senang sekali. Ya, sama orang tua yang lain ya. Saya mungkin ada yang belum kenal, jadi kalau ingin bicara, ingin ngobrol silakan ya. Kami
bisa berbagi apa yang sudah kami lewati bersama ya, baik sebagai pendidik maupun sebagai orang tua. Silakan. Saya lihat di sini ada yang namanya Virginia Lalujan. Ini dengan siapa? Maaf, boleh kenalan? Ibu atau mahasiswa atau siswa? Oke, Bapak mungkin nggak kedengaran kali ya. Oke. Oke, baik, Pak Budi, mohon maaf saya potong sebentar. Di Ya, sini silakan. ada Bu Emma sudah raise hand. Bisa langsung tanyakan Ibu Emma. Sebelumnya saya mohon bertanya, Ibu Emma berasal dari mana ini? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Ada saya mau narasumber tanya. siapa? Ini saya mau tanya ya. Kalau anak-anak belajar Scratch, nah tahapan dari setelah belajar Scratch itu apa ya Pak? Kira-kira biasanya Pak? Seperti itu, saya mau tanya seperti itu sih. Itu aja, terima kasih. Baik, saya bisa langsung Pak Budi untuk menjawab terlebih dahulu, Pak. Ya, maaf, dengan Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Emma, Pak. Emma. Ibu Emma ya, oke. Ibu Emma, dari berbagai resource yang saya pernah baca, mereka yang sudah pernah belajar Scratch akan dianjurkan untuk mengambil Python, Bu. Karena Python adalah bahasa yang sangat mudah dipelajari, tapi cukup powerful. Sehingga anak-anak tidak terbebani dengan bahasa yang sulit seperti Java atau C++ begitu. Tapi kalau anaknya masih kecil, sesudah belajar Scratch, boleh coba menggunakan namanya App Inventor. App Inventor adalah sebuah bahasa seperti Scratch, tapi didesain untuk membuat mobile application berbasis Android. Sorry, Jadi, maaf, tadi apa namanya Pak? App Inventor. Mungkin nanti Activator. ya, app itu application punya app, Inventor. Jadi App Inventor. Oke. betul. Tapi kalau dia sudah mulai masuk SMP kelas 2, sudah mulai diperkenalkan dengan Python. Oke, terima kasih Pak. Sama Bu Emma. Oke, baik. Di sini saya lihat di kolom chat sudah ada dari Krista S nih. Permisi, saya mau tanya, saya baru pertama kali belajar coding, saya nggak tahu apa-apa tentang coding. Saya harus mulai belajar dari mana dan di mana nih Pak? Bisa bantu jawab Pak Budi? Kelas berapa dia sekarang? Krista, kalau boleh tahu kelas berapa saat ini? Bisa open mic langsung atau di kolom chat bisa? Kelas 9, Pak. Oh, kelas 9 ya, oke. Ya, Krista, kalau kamu sudah kelas 9, silakan mulai dengan Scratch, dengan Python. Jadi, Python adalah sebuah bahasa open source ya, jadi gratis, nggak usah bayar ya. Banyak juga resources di internet yang bisa didapatkan ya. Anda bisa nonton video di YouTube, Anda juga bisa belajar dari resources yang ada di sana. Tapi kalau membutuhkan bimbingan, Actizo Coding menyambut ya. Untuk bisa belajar sama kami punya tutor yang asik-asik ya, masih muda semua. Mereka juga sangat berpengalaman dalam mengajar, dan tentunya kurikulum yang kami miliki juga kurikulum yang sangat baik ya, sehingga apapun yang kami ajarkan, begitu Anda bandingkan sesudah mungkin waktu kuliah di luar negeri gitu, atau kuliah di dimanapun Anda berada ya, nanti Anda akan menemukan ternyata apa yang diajarkan itu benar-benar kepakai nanti. Ya, semoga bisa menjawab. Baik, selanjutnya ada dari Harry Arifin. Saya ada mau tanya, apa yang bisa mendorong anak-anak menyukai coding? Terima kasih. Silakan Pak Budi. Oke, saran saya mulai dari games dulu, Pak. Jadi anak-anak senang bermain ya, tapi daripada mereka bermain games yang nggak jelas gitu ya, atau game yang banyak membuang waktu mereka, lebih baik mulai memperkenalkan coding melalui games. Jadi banyak sekali anak-anak yang pertama kali tadinya nggak suka gitu, setelah kami perkenalkan coding melalui bermain games gitu. Tapi sebelum bermain harus buat dulu gitu. Jadi anak-anak tidak merasa langsung susah ataupun diperkenalkan dengan bahasa yang terlalu nggak ada hubungannya dengan interest mereka gitu ya. Maka kami sarankan sebaiknya pilihlah bahasa seperti Scratch atau App Inventor, di mana dengan kedua bahasa tersebut memudahkan anak-anak
belajar, dia memiliki banyak blocks yang nggak usah hafal sintaksnya, jadi tinggal disusun, tapi sangat mudah dipelajari dan hasilnya juga keren gitu. Artinya setelah selesai buat hasilnya, anak-anak bisa main juga. Dengan demikian mereka tidak merasa mereka sedang belajar atau mereka sedang mempelajari coding. Gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya ada Ibu Widiawati. Apakah kalau belajar coding harus punya basic matematika yang kuat? Kalau ingin mengambil computer science di perguruan tinggi nanti, iya. Tapi kalau hanya ingin memperkenalkan coding sebagai tools untuk belajar problem solving, untuk mengasah creativity mereka, ya, untuk membiasakan mereka memberikan kesempatan untuk meng-create imajinasi mereka, interest mereka, ide-ide mereka, tidak perlu matematika yang kuat. Gitu ya. Paling tidak aritmetik, kali bagi tambah kurang itu harus sudah bisa, karena di dalam membuat game pasti ada melibatkan operator matematika. Aljabar sedikit ya, mereka harus mengerti tentang variabel, bagaimana menyimpan data ke dalam variabel. Nanti kalau mau belajar tentang grafik, mungkin ada sedikit geometri, tapi geometri juga nggak mendalam. Yang pasti tidak perlu kalkulus, tidak perlu trigonometri, kecuali mau bikin game yang melibatkan fisika, mungkin perlu sedikit trigonometri, tapi sisanya enggak. Aljabar, aritmetik, sudah cukup dan sedikit geometri. Semoga bisa menjawab ya, Bu Widiawati. Baik, selanjutnya ada dari Heni. Apakah lebih baik belajar coding dalam grup atau kelas individu? Oke, good point. Dua-duanya baik ya. Dua-duanya baik. Untuk mereka yang senang sosialisasi, maka ada baiknya mereka grup ya, supaya mereka juga bisa merasa terbantukan, ya, ada teman yang bisa ditanya kalau memang ada kesulitan. Tetapi kalau kendala waktu, karena untuk membuat sebuah grup sekarang makin sulit ya. Kami mengalami ketika membuka Activism Coding, itu anak-anak punya jadwal itu sangat padat. Ya. Mereka punya waktu sekolah, setelah itu ada waktu les untuk pelajaran sekolah, belum lagi sudah ada les tambahan kayak les musik lah, olahraga lah, apapun itu. Sehingga coding mendapat jatah yang sedikit sekali, sehingga akhirnya mereka tidak bisa pilih di dalam grup, akhirnya mulai dengan private class. Private class punya keunggulan, paling tidak 3 yang saya pernah alami ya, bersama-sama dengan orang tua dan siswa. Pertama, private class itu benar-benar fokus membimbing anak. Jadi anaknya kalau belum sama sekali tidak bisa, kita bisa bimbing dari nol. Kalaupun sudah mulai ada sedikit-sedikit pengetahuan dasar, kita bisa teruskan, kita bisa mengecek mana yang kurang, kita bisa tambahkan, dan kurikulumnya sangat fleksibel ya, sesuai dengan kemampuan anak. Kedua, kami bisa memantau progres anak itu dengan lebih baik ya, karena fokus kepada satu anak. Kalau bayangkan satu kelas ada 5-10 orang, maka kita akan fokus kepada anak-anak yang sedang biasanya ya, pasti mediocre yang difokuskan. Yang terlalu pintar ya, yuk tunggulah. Nah, yang kurang ini kasihan gitu, karena mereka terpaksa harus ngejar yang sedang ini. Dengan private class itu nggak ada masalah. Jadi bagi kami kalau waktunya terbatas dan sering kali bentrok, mungkin pilih private class. Tapi kalau ternyata ada grup yang bisa dibentuk, tapi jangan terlalu ramai ya. Kalau bisa idealnya 3 orang. Karena belajar coding itu memiliki tingkat perbedaan itu sangat tinggi ya, yang pintar akan sangat cepat dan cepat bosan juga, sedangkan yang kurang pintar akan frustrasi melihat temannya kok sudah bisa gitu kan, temannya kok cepat banget gitu, jadi kasihan, bahkan grup bisa membuat mereka merasa frustrated. Jadi ada baiknya private dulu sampai udah agak mending baru masuk ke kelas grup gitu. Tapi nggak ada yang paling baik ya, semuanya punya plus minus, dan private itu ya akan terisolasi sendiri ya, dia mungkin kurang memiliki teman dalam belajar, akhirnya hanya diskusi dengan gurunya saja. Tapi nggak usah khawatir ya, guru-guru kami bisa menjadi teman dalam belajar. Termasuk bisa bertanya, bisa diskusi, dan juga mungkin bisa bercanda juga kadang-kadang. Semoga yang bisa menjawab ya. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Ibu Suliana. Untuk anak kelas 12 yang sudah diterima kuliah jurusan Computer Science tahun depan, apakah ada kelas yang cocok untuk persiapan kuliah, Pak? Oke. Kami biasa memberikan 2 pilihan ya. Kalau di kampus mereka mempelajari Python di semester pertama atau semester kedua, maka kami persiapkan Python. Tapi kalau ada yang menggunakan C++ atau Java, maka kita akan sarankan untuk mengambil C++ atau Java. Jadi kembali lagi kepada kampus mana, kalau boleh tahu kuliah di mana Bu atau Bapak?
Boleh open mic-nya nggak? Untuk Ibu Suliana, boleh Bu tahu ya. anaknya kuliah di mana, Ibu? Bisa di kolom chat Oh, juga. di BINUS. Oh, di BINUS. Oke. BINUS ada dua ya, ada yang internasional, ada yang reguler. Setahu saya, yang internasional kalau jurusan computer science, kalau mereka pakai Python ya, atau pakai Java ya, saya lupa ingat. Tapi kayaknya dua bahasa ini yang dipakai, Bu. Kalau tidak Python, Java. Mungkin bisa cek kepada anaknya dan tanyakan kepada pihak kampus ya, semester pertama, semester kedua akan dapat mata kuliah apa gitu. Iya, ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Ya. Oke, baik. Terakhir ada dari Ibu Patricia Lindawati. Apakah bisa tahu apa saja program pembelajaran coding di Etizo dan apa saja yang diajarkan dan kemana mereka diarahkan nantinya? Oke, untuk kurikulum kalau boleh bisa nanti hubungin Ibu Jasmine ya, atau Kak Jasmine ya. Dia bisa memberikan informasi dengan lengkap ya. Kursus apa yang kami tawarkan, berapa lama ya, kemudian harganya berapa juga, semuanya bisa kami berikan secara detail ya. Saya mohon maaf saya tidak menghafal semuanya karena cukup banyak kursus yang kami tawarkan ya. Selamat siang Mbak Budi. Iya. Selamat siang. Saya Bu Linda yang tadi tanya itu. Anak saya kan udah join di Etizo kurang lebih 2 tahun ya. Yang pertama dia dipegang oleh Kak Fendi, nggak salah. Sekarang ini sama Kak Ervan. Jadi anak saya ini kelas 1 SMP sekarang. Dia mulai di Etizo kelas 5 SD secara online terus. Jadi belakangan ini dia sudah naik sampai di kelas game programming ya, nggak salah ya. Nah, ini saya kurang ngerti juga. Dia kayaknya sudah belajar Python ya kalau game programming ya. Dan dia ini kan memang minatnya di matematika ya. Kan saya jadi lesin, saya sedikit curhat nih, sedikit ngomong. Jadi saya awalnya anak saya ikut coding itu dia memang suka banget gitu. Kotak-katik tuh suka. Dia memang bukan gamer, dia nggak suka main game, tapi dia suka kayak mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan program-program komputer gitu. Nah awalnya saya ini nggak mudeng karena masih anak kelas 5 gitu, mau belajar apa gitu. Sampai suatu saat saya ketemu dengan sepupu saya, keponakan saya, dia kuliah S1 baru masuk. Dia cerita kalau dia kesulitan karena di kampusnya itu ada mata kuliah coding gitu, dan dia nggak bisa ngikutin sama sekali. Nah di situ saya belum kesadar gitu. Terus saya tanya sama Edman, kalau coding tuh gimana sih? Oh ya ini yang saya kepingin, dia bilang gitu kan, kepingin belajar gitu. Akhirnya saya cari-cari, terus saya lesin dia di satu tempat kursus, tapi kendalanya memang betul seperti Pak Budi bilang, anak saya baru mulai masuk, tapi sudah dimasukin ke grup yang kurang lebih 10 anak tuh. Nah, karena anak-anak masing-masing kemampuannya berbeda, nah Edman merasa jenuh di situ, karena harus nunggu temannya yang belum ngerti atau temannya yang baru belajar awal gitu, dia jenuh lah di situ. Akhirnya saya cari-cari informasi, saya ketemu Etizo ini dan saya tanya sama Bu Jasmine, memang private. Nah, saya senang banget tuh, dan Edman juga antusias kalau private, dia malah semangat lagi gitu. Sampai akhirnya dia dijurusan ke game programming ini sampai saat ini. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah pembelajaran di game programming ini nggak melulu hanya game gitu loh? Karena saya memang minatnya bukan, maksudnya gini, anaknya memang minatnya bukan bikin game sebetulnya Pak. Dia lebih kepinginnya semacam kayak computer science, seperti itu. Dan untuk infonya itu yang keponakan saya ini dia belajar aktuari. Nah, matematika aktuari itu. Dan dia kesulitan loh di codingnya itu. Saya kepingin tahu apakah basic yang saya berikan untuk Edman ini sudah benar gitu loh. Baik. Edman kelas berapa Bu sekarang? Kelas 1 SMP Pak. SMP ya, sampai 7 ya. Itu aja Bu pertanyaannya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi pertama, untuk persiapan kuliah Bu ya, rata-rata kalau yang non-computer science itu mereka mendapatkan bahasa pemrograman Python, rata-rata ya, baik di aktuaria,
data science ya, kemudian juga engineering itu banyak menggunakan Python. Kecuali engineering yang mendekati computer engineering atau electrical engineering dan juga mechanical engineering kemungkinan masih pakai C atau C++. Nah, kalau nanti anak ibu akan dipersiapkan untuk kuliah di computer science, maka sudah mulai bisa diberi kesempatan untuk belajar Python atau Java, Bu. Ya, kalau computer engineering lebih prefer ke C++ atau Java. Nah, yang sekarang diambil itu sebenarnya lebih ke arah minatnya dulu. Kalau memang dia ingin membuat game, maka betul ya, yang membuat game nggak harus main ya Bu ya. Tapi kalau memang sudah cukup, maka sudah mulai dipersiapkan ke bahasa-bahasa yang akan kepake nanti di perguruan tinggi supaya tidak kesulitan nantinya. Kalau sudah SMA, rasanya anak-anak yang SMA itu sudah punya dunia yang sendiri Bu ya. Jadi paling pas itu kalau bisa SMP Bu, dia lebih fokus sementara ya. Nanti SMA cuma dipermantap doang. Jangan sampai SMA baru mulai distraction-nya cukup banyak biasanya. Anak-anak remaja ya. Belum lagi yang sudah mulai lirik kanan, lirik kiri gitu kan ya. Sudah sering kumpul sama teman-teman gitu ya. Dan bisa hilang fokus. Jadi mumpung masih kelas 7, kelas 8, itu masih sangat pas waktu untuk mulai belajar bahasa yang lebih cocok untuk perguruan tinggi nanti. Semoga bisa menjawab, Ibu. Oke, jadi benar aja ya Pak ya, maksudnya Ya. untuk teman saat ini ikut kelasnya yang game programming itu Ya, udah ada masalah. on track aja. Betul, Hah? karena di dalamnya juga belajar programming kan sebenarnya kan tidak belajar main game Bu ya, tetap belajar Iya, coding betul. tapi membuat game begitu. Karena kalau yang dia sering habis les gitu kan dia pamerin ke saya tuh dia bikin apa. Perasaan saya malah bukan bikin game, seperti kayak bikin hitung, misal dia belanja apa terus ada diskonnya, terus gimana akhirnya bisa jadi seperti saya bilang, ini bukannya programnya supermarket, saya bilang gitu kan. Terus dia ketawa, maklum mamanya kan gaptek nih Pak, jadi dia ketawa aja. Dia bilang, ya memang gini semua mah gitu ya Pak, asalnya seperti ini, jadi bahasanya maksudnya dia belajar simpelnya membuat suatu program gitu. Saya bilang, loh, game programming, saya bilang gitu. Ya nantinya mungkin ke situ, tapi saat ini belajarnya ini dulu, dia bilang gitu. Ya, Nah, dasarnya dulu. jadi saya ini kepingin tahu, jangan sampai saya ini salah gitu loh, mengarahkan anak saya untuk basicnya itu apakah memang benar seperti ini gitu. Oke. So far nggak salah Bu, tenang Bu. Tenang, pasti kami memberikan yang cocok untuk anak. Namanya juga Actizo Coding kan bukan ya? Kecuali nama perusahaannya Actizo Gaming, nah itu mungkin was-was. Karena kan kemarin ada pilihan beberapa, ada game programming, terus apa itu yang kayak macam belajar membuat semacam kemarin saya ditawarkan. Website atau ini ya, atau website atau mobile application atau apa? Ya betul, website sama mobile application. Nah, itu saya tawarkan Edman lebih pilihnya game programming. Oke. Nggak apa-apa Bu, biar mereka berkembang dengan interest mereka dulu, nanti kalau sudah waktunya baru kita arahkan lebih serius ke bahasa yang diperlukan waktu kuliah nanti Bu ya. Oke ya, makasih Pak Budi ya. Terima kasih sama-sama. Ya. Oke, baik. Di sini kan ada Ibu Krista S yang bertanya kalau mau gabung belajar di Actizo, biayanya berapa? Apa pertemuan offline atau online? Untuk Ibu Krista, bisa untuk pertanyaan ini ditanyakan langsung melalui WhatsApp. Saya sudah cantumkan juga di kolom chat di nomor 0859 2012 3486 atas nama Jasmine. Nanti bisa kontak langsung ke beliau. Dan di sini Pak ada pertanyaan terakhirnya untuk Ibu Bapak ya, dan saya akan bacakan dari Feral. Selamat pagi Pak, mau tanya jurusan Computer Science belajar apa ya? Oke, ini satu jurusan ya, belajarnya banyak banget ya. Saya bisa membuat jadi beberapa rumpun ya. Yang pasti dalam Computer Science akan belajar programming. Ya, programming biasanya paling tidak 2-3 bahasa pemrograman. Umumnya yang dipelajari Python, C, C++, Java. Kedua, di dalam Computer Science akan belajar mata kuliah terkait dengan networking ya. Jadi komputer hardware-nya, networking yang terkait dengan server, ya, operating system, ya itu akan dipelajari. Kemudian juga pelajaran tentang software engineering, ya, mata kuliah yang terkait dengan software development akan dipelajari juga di dalam mata kuliah jurusan Computer Science. Sisanya nanti ada pelajaran matematika, ada aljabar biasanya, ya aljabar linear, kalkulus biasanya ada, kemudian juga ada matematika diskrit. Lalu
mata kuliah yang berkaitan dengan fisika. Nggak semua kampus ada, tapi beberapa kampus masih ngajarin fisika atau minimal digital data processing ya. Itu ada di dalam jurusan computer science. Sisanya lebih ke mata kuliah pelengkap ya. Jadi misalnya ada beberapa kampus yang menawarkan kemampuan berkomunikasi ya, kemudian computer ethics begitu ya. Dan masih banyak lagi. Kalau tertarik nanti saya bisa share kurikulum yang terkait dengan computer science. Saya ada satu dokumen yang bagus banget. Ini berisi perbandingan 5 program studi yang paling banyak ditawarkan di seluruh dunia. Ya. Ada computer science, ada information system, kemudian software engineering, computer engineering, satu lagi information technology. Kalau bisa tinggalkan email, nanti kami minta staff kami akan kirimkan kepada Anda. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Bapak semua karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.20 nih, saya harus mengakhiri acara. Untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau masih ingin menanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi sekali lagi, sudah ada di kolom chat, saya bacakan kembali, saya bisa menghubungi ke Jasmine di 0859 2012 3486. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya untuk semua narasumber pagi hari ini terhadap Pak Budi dan Pak Andi, serta Erdava, Brandon, dan Jensen. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami di Actiso Coding. Dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam acara Talk Show Preparing Digital Generation. Saya Lady Elizabeth dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Mohon tetap kita untuk sesi foto bersama dulu ya. Jangan di live dulu. Kita foto dulu.